Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Ejil yang beranggotakan saya sendiri, Fauzan Akram Haidar, Lalu ada saya Muhammad Novel Rehan. Dan saya Rizky Ardian Saputra. Dan saya Muhammad Reza Saputra. Nama saya Naufal Rifki. Ya, Lalu di sini ada Pertama, pengertian Agile. Metode Agile adalah pendekatan dalam manajemen proyek, terutama dalam pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan atau prioritas proyek. Agile ini menekankan kolaborasi antar tim yang lebih erat serta keterlibatan pengguna secara berkelanjutan selama proses pengembangan. Dengan penerapan terbaik, maka software yang sedang dalam pengembangan akan selalu up to date dan mengikuti teknologi paling mutakhir. Lanjut. selanjutnya ada tujuan metode Agile. Pertama, meningkatkan fleksibilitas. Agile memungkinkan perubahan dilakukan kapan saja selama proyek berjalan, menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Terus selanjutnya pengembangan berkelanjutan. Proyek dikembangkan dalam iterasi atau sprint, sehingga memungkinkan peningkatan secara bertahap, lalu memaksimalkan kolaborasi. Agile mendorong kolaborasi erat antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir untuk memastikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan, pengiriman yang lebih cepat. Dengan iterasi yang lebih pendek, hasil yang fungsional dapat disampaikan lebih cepat, meskipun proyek belum sepenuhnya selesai. Terakhir ada peningkatan kualitas produk. Feedback diberikan secara cepat dan berkelanjutan, sehingga masalah bisa segera diatasi. Lalu ada jenis-jenis metode Agile. Yang pertama itu ada Scrum, metode yang paling populer, di mana pekerjaan dibagi dalam siklus pendek yang disebut sprint, biasanya 2 sampai 4 minggu. Setiap sprint diakhiri dengan evaluasi dan retrospektif. Lalu yang kedua ada Kanban, metode yang berfokus pada visualisasi proses kerja menggunakan papan Kanban board, bertujuan mengurangi waktu tunggu dan menjaga aliran kerja yang lancar. Lalu yang ketiga ada Extreme Programming, disingkat XP, menekankan pada pengembangan berkelanjutan dengan praktik seperti pengujian otomatis dan pengembangan berbasis uji. Lalu yang keempat itu ada Lean, metode yang berfokus pada penghapusan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Lalu ada yang kelima itu Crystal, metode agile yang lebih fleksibel, menyesuaikan proses dengan kompleksitas proyek dan ukuran tim. Lalu yang terakhir ada Dynamic System, Dynamic System Development Method, itu kerangka kerja agile yang lebih formal, bertujuan pada pengendalian waktu, anggaran, dan kualitas. di sini ada kelebihan metode Agile, adaptif terhadap perubahan. Agile memungkinkan perubahan dilakukan kapan saja selama proyek berjalan, tanpa mengganggu alur kerja. Yang kedua ada feedback cepat. Pengguna dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan selama pengembangan sehingga kebutuhan bisnis bisa lebih terpenuhi. Yang ketiga ada berkelanjutan. Produk yang fungsional dapat dirilis lebih cepat, memberikan nilai lebih awal kepada pelanggan. Yang keempat ada kolaborasi tinggi.
Agile mempromosikan komunikasi yang terus-menerus antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Dan terakhir ada transparansi proyek. Setiap anggota tim tahu perkembangan proyek sehingga memudahkan pengelolaan prioritas. Next. Selanjutnya ada kekurangan metode agile. Yang pertama, kurangnya dokumentasi formal. Fokus pada kecepatan dan fleksibilitas kadang membuat dokumentasi formal kurang lengkap. Yang kedua, ketidakpastian waktu dan biaya. Karena proyek agile yang sering menyesuaikan perubahan, perhitungan anggaran dan jadwal bisa menjadi lebih sulit dipastikan. Yang ketiga, kesulitan dalam proyek skala besar. Agile bisa kurang efektif untuk proyek yang sangat besar tanpa penyesuaian. Karena koordinasi antar tim bisa lebih rumit. Dan yang keempat, memerlukan komitmen tinggi. Agile memerlukan keterlibatan terus-menerus dari pemangku kepentingan dan pengguna yang kadang sulit dicapai. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk semua proyek. Untuk proyek yang persyaratannya sudah sangat jelas dan jarang berubah, metode tradisional mungkin lebih efisien. Jadi kesimpulan dari metode Agile adalah pendekatan manajemen proyek yang fleksibel, iteratif, dan adaptif yang sangat efektif dalam lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan. Namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti ketidakpastian dalam estimasi waktu dan biaya, serta kebutuhan akan keterlibatan pemangku kepentingan yang tinggi. Agile ini mungkin kurang efektif dalam proyek berskala besar atau ya persyaratannya sangat jelas sejak awal. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.